Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, melanjutkan materi kita sejarah Indonesia kelas 12 IPA. Masuk pada bab yang keempat, Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Di materi ini kita akan bahas adalah masa transisi, di mana masa ini meliputi masa di mana Orde Lama Pak Karno diganti dengan Pak Harto. Pada masa ini kita dapat memahami dari materi berikut adalah yang pertama adanya aksi-aksi Tritura, kemudian ada surat perintah 11 Maret dan dualisme kepemimpinan nasional. Mari kita lanjutkan materi pembahasan ini. Yang pertama adalah adanya aksi Tritura. Tri, tuntutan rakyat, 3 tuntutan rakyat. Apa saja yang dituntut oleh rakyat pada saat itu? Tentunya kita lihat dari latar belakangnya adalah adanya peristiwa G30 SPKI, kemudian ada krisis ekonomi serta krisis politik. Ini adalah yang menjadi latar belakangnya. Kemudian aktornya, pelaksananya, penyelenggaranya adalah ada kami, ada KAPI, ada KAPI, ada KASI yang tergabung dalam Front Pancasila. Kami ini adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa, KAPI Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia, KASI Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Para aktor ini bergabung dalam Front Pancasila. Kemudian yang berikutnya, isi dari Tritura adalah yang pertama menuntut pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi masanya atau ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau dengan adanya perbaikan ekonomi. Inilah isi dari Tritura. Mohon dipahami dan diingat bahwasanya sekali lagi isi Tritura adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga-harga kebutuhan pokok untuk perbaikan ekonomi. Kemudian bagaimana terjadinya aksi Tritura? Yang pertama adalah demonstrasi pertama digerakkan oleh mahasiswa yang terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Kemudian pada 12 Januari 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR atau DPR Gotong Royong, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Selanjutnya pada 24 Februari 1966, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi
di depan Istana Negara. Untuk mengenang peristiwa ini, maka Arif Rahman Hakim ditetapkan sebagai pahlawan Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya pada 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Dengan adanya Tritura ini, maka pemerintahan Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan adanya Super Semar. Latar belakang dari adanya Super Semar ini adalah yang pertama, aksi demonstrasi yang menentang pemerintah demokrasi terpimpin semakin meningkat, keamanan Presiden Soekarno terancam, dan Presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Inilah tiga hal yang menjadi latar belakang dari munculnya atau terbitnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Adapun isi dari surat perintah 11 Maret itu yang pertama adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi. Yang ketiga, melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Dengan adanya surat perintah 11 Maret tersebut atau Super Semar itu berdampak dengan adanya kondisi keamanan negara dapat dikendalikan. Wibawa tentara semakin meningkat dan Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Ini adalah adanya surat perintah 11 Maret yang diberikan Presiden Soekarno kepada Soeharto. Kemudian dengan adanya Super Semar itu terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Yang pertama, berdasarkan ketetapan MPR nomor 14 MPRS 1966 dinyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Kemudian yang kedua, berdasarkan ketetapan nomor 13 MPRS 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera atau amanat penderitaan rakyat. Dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini terjadi dampak. Yang pertama adalah Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet Ampera. Yang kedua, Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Lejen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Popularitas Presiden Soekarno semakin merosot atau menurun dan munculnya tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian bagaimana kronologi dari pengunduran diri Presiden Soekarno? Yang pertama, pada bulan Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden
yang kemudian dikenal dengan nama Pidato Nawaksara. Peristiwa berikutnya pada 20 Juni 1966 hingga 5 Juli melalui ketetapan nomor 5 MPRS 66, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaksara. Presiden Soekarno pun menyampaikan kembali pidato pertanggungjawabannya pada 10 Januari 1967 di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam surat perintah Presiden RI nomor 1 /Pres/1967 dan diberi nama pelengkap Nawaksara atau Pel Nawaksara. Pada 9 Februari 1967, DPR GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar mengadakan sidang istimewa untuk mengatasi situasi politik yang memanas. Para pimpinan ABRI tersebut membujuk Presiden Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada pengemban ketetapan nomor 9 maksudnya MPRS 1966 yaitu Lejen Soeharto sebelum sidang umum MPRS dilaksanakan. Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Inilah kronologi dari pengunduran diri Presiden Soekarno. Dengan pengunduran diri Presiden Soekarno, maka sebagai pengemban surat perintah 11 Maret pada tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Selanjutnya, Presiden Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968. Dengan pelantikan Presiden Soeharto ini menandai dimulainya periode Orde Baru. Inilah anak-anak materi kita pada pertemuan kali ini. Dengan adanya pelantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden yang kedua, maka Indonesia mulailah periode yang disebut dengan Orde Baru. Untuk lebih memahami dari masa transisi ini, kalian dapat membaca buku paket Sejarah Indonesia 12 dari halaman 107 sampai dengan 114. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, jika ada pertanyaan atau menambahkan, kita untuk bisa berdiskusi sehingga kita dapat memahami dari materi ini dengan baik dan menambah pengetahuan kita mengenai perjalanan sejarah dari bangsa kita di era tahun 1966 dan 1968.
67 di masa peralihan kekuasaan. Terima kasih.